بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس Ikhwan fillah azakumullah, di antara sunnatullah pada hamba-hambanya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan fitnah, ujian kepada hamba-hambanya. Tidak ada seseorang pun yang hidup di muka bumi ini melainkan pasti akan difitnah. Dengan makna dia akan diuji, diberi ujian, diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama bagi hamba-hamba Allah yang beriman, yang diberi taufik, diberi hidayah Islam dan iman oleh Allah Azza wa Jal sebagai seorang muslim, dia pasti akan diuji oleh Allah Azza wa Jal atas keimanannya. Ini perkara yang pasti. Ujian itu atau fitnah itu ditinjau dari sisi jenisnya. Ada fitnah dalam bentuk perkara-perkara khair yang dianggap baik oleh seorang hamba. Ada pula fitnah dalam bentuk syarr, perkara yang dianggap jelek oleh seorang hamba. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un." Dan kami senantiasa akan menguji kalian dengan syarr, perkara-perkara yang jelek, wal khair, perkara-perkara yang baik, fitnatan, sebagai fitnah bagi kalian, wa ilaina turja'un, dan kepada kami semata kamu semua akan kembali. Al-Anbiya ayat yang ke-35. Fitnah syarr dalam bentuk kemiskinan, kefakiran, sakit, musibah pada harta, pada anak, hal-hal yang dianggap jelek oleh seorang hamba. Allah menguji. Perkara kebaikan, kesehatan, rezeki yang lapang, dan hal-hal yang dianggap baik oleh seorang hamba, Allah menguji dia dengan itu. Ditinjau dari sisi ukurannya.
hajmnya. Ada fitnatun sughra, ada fitnah yang terbilang kecil, yaitu fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarih. Fitnah yang menimpa seseorang pada harta bendanya, keluarganya, anaknya, tetangganya, yang bisa dihapus dengan salat, dengan sedekah, seperti yang disebutkan dalam hadis Hudzaifah atau hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah inna Muslim. Disebut dengan fitnatun khassah, fitnah yang khusus sifatnya. Ada pula yang dianggap sebagai fitnatun kubra, fitnatun ammah, fitnah besar yang umum yang menimpa semua hamba-hamba Allah atau kebanyakan mereka. Yang digambarkan dalam hadis, fitnatun tamuju ka maujil bahr. Fitnah yang bergelombang seperti gelombang samudra. Yang digambarkan dalam hadis Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arba, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali fitana kaqita'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira aw yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'arabin minad dunya. Hendaklah kamu bersegera beramal mendahului fitnah-fitnah seperti potongan-potongan malam yang gelap. Sore hari orang mukmin, pagi hari orang mukmin, sorenya kafir, atau sorenya mukmin, paginya kafir. Dia menjual agamanya dengan sedikit materi dunia. Fitnatun kubra dan fitnatun ammah. Ditinjau dari sisi ragamnya, ada fitnatun syahwat, fitnatus syahwat, ada fitnatus syubuhat. Fitnah yang terkait dengan syahwat. Syahwatnya Bani Adam, syahwat harta benda, syahwat wanita, syahwat anak-anak, syahwat tahta, kedudukan, harga diri, kemasyhuran, ketenaran, nama baik. Fitnah yang terkait dengan urusan dunia yang membuat dia terjatuh di dalam kemungkaran, kefasikan, kefajiran, dosa kecil, dosa besar, yang kemudian nanti akan menjerumuskan dia kepada yang lebih daripada itu. Penyimpangan-penyimpangan, bahkan mungkin kekufuran. Ada fitnah syubhat, fitnah dalam bentuk syubhat, kerancuan dalam beragama, kesalahan dalam beragama, penyimpangan-penyimpangan dalam beragama, kesyirikan akbar, asghar, kekufuran yang akbar, yang asghar, kemunafikan i'tiqadi, kezindikan, kebid'ahan, pemahaman yang menyimpang. Ini semuanya adalah syubhat. Fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Barakallahu fikum. Ini semuanya pasti akan menimpa seorang hamba, terkhusus seorang muslim. Apalagi seorang muslim yang punya komitmen berislam di atas sunnah dengan pemahaman salaf, pasti akan melalui ini semuanya. Pasti akan diuji dengan ini semuanya. Diuji dengan istrinya, dengan anaknya, dengan hartanya. Diuji dengan berbagai macam syahwat, keharaman-keharaman agama, perkara yang maksiat, perkara yang mungkar, dosa besar, dosa kecil, kefasikan, kefajiran, kezaliman. Diuji dengan ragam kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan, berbagai macam penyimpangan yang ada.
Ini sesuatu yang pasti akan menimpa seseorang insan. Tidak bakal bisa mengelak sunnatullah pada masing-masing kita. Fitnah ini barakallahu fikum muncul, turun, deras, dahsyat, digambarkan dalam sebuah hadis dalam Bukhari Muslim dari Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu menceritakan asyrafan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala utumin min a'tamil Madinah. Suatu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki utum. Ada yang mengatakan bukit yang kecil, ada yang mengatakan benteng-benteng terbuat dari batu yang tinggi, al-muhim tempat yang ketinggian dari utum kota Madinah. Faqala, lalu beliau bersabda, hal tarawna ma ara? Apakah kalian wahai para sahabatku melihat apa yang sekarang saya lihat? Beliau memberitakan, inni la ara mawaqi'al fitani khilala buyutikum kama waqi'il qatri. Sungguh aku sekarang ini melihat tempat jatuhnya fitnah-fitnah di sela-sela rumah-rumah kalian seperti tempat jatuhnya air hujan. Itu di zaman Rasulullah SAW, di era sahabat, zaman yang paling mulia, zaman yang terbaik. Rasul sudah melihat, menyaksikan, beliau beritakan kepada para sahabatnya adanya fitnah yang jatuh. Mawaqi, tempat jatuhnya fitnah, jatuh dia. Dan itu seperti jatuhnya hujan, deras, menimpa apa saja, membasahi apa saja, dan jatuhnya itu di sela-sela rumah-rumah kalian, menggambarkan betapa derasnya arus fitnah, betapa fitnah itu menimpa apa saja, siapa saja, menggambarkan fitnah itu di sekitar kita, dalam rumah kita, di luar rumah kita, di sela-sela rumah kita, di sekitar kita. Dahsyat. Hadis yang saya bacakan yang di awal dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu jika menggambarkan betapa dahsyatnya fitnah ini. Dikatakan fitanan, fitnah yang samar. Kita membahasakan samar dikarenakan menggunakan isim nakirah. Fitanan, banyak, dikarenakan menggunakan bentuk jamak, fitan, jamak, banyak, samar. Kaqita'il lailil muzlim, seperti potongan-potongan malam yang gelap. Datang silih berganti. Silih berganti. Setiap kali muncul fitnah, selesai. Datang fitnah yang lain yang lebih mencekam, yang lebih mengerikan. Sebagaimana malam semakin larut, semakin mencekam, semakin malam, semakin mengerikan. Itulah fitnah. Silih berganti, bertubi-tubi. Semakin lama, semakin dahsyat, semakin besar, bukan semakin kecil. Dan dia memakan banyak korban, membuat orang gampang, mudah terpelanting, berubah. Paginya mukmin, sorenya kafir, sorenya mukmin, paginya kafir. Dahsyat. Juga seperti ucapan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika bertanya kepada para sahabat yang hadir ketika itu, ayyukum sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurul fitan allati tamuju maujal bahr. Siapa di antara kalian yang mendengar Rasulullah SAW menyebutkan tentang fitnah-fitnah yang bergelombang seperti gelombang samudra. Anda saksikan lautan yang sangat tinggi gelombangnya itu, bergulung-gulung, menghempaskan apa saja dan siapa saja di depannya. Dahsyat, deras, banyak, samar, mencekam.
dan memakan banyak korban. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang khusus, ada yang umum, ada yang dalam bentuk syahwat, ada yang dalam bentuk syubhat. Ikhwan fillah azakumullah, hal yang paling penting sesungguhnya bagi kita seorang muslim, seorang mukmin, terutama yang punya komitmen di atas sunnah, dua hal. Yang pertama ialah bagaimana kita bisa menyikapi fitnah yang ada. Mengelak tidak mungkin. Bagaimana sikap yang benar supaya selamat dari fitnah tersebut. Dan yang kedua ialah al-i'tibar biha. Bagaimana kita bisa mengambil ibrahnya, mengambil hikmah daripadanya untuk dijadikan sebagai pegangan kita supaya di fitnah berikutnya kita semakin kuat, semakin kokoh, semakin tabah, semakin tegar, semakin dewasa, semakin mengerti, semakin paham trik-trik kita yang ada dan karakternya. Diharapkan ke depan bisa lebih selamat dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah azakumullah, akan saya bawakan beberapa poin penting. Yang nggak mungkin semuanya. Mauqif seorang muslim dalam menghadapi semua fitnah. Yang pertama adalah fitnah itu dijauhi. Dijauhi. Ditinggalkan. Bukan didatangkan. Al-fitnatu tujtanab. La tujtalab. Fitnah itu dijauhi. Ditinggalkan. Kamu harus menjauh jauh-jauhnya dari fitnah-fitnah yang ada. Dan jangan kamu dekati. Jangan sok tahu. Jangan kepingin tahu. Ditinggalkan, dijauhi, lalu engkau menyikapinya dengan sikap yang benar sesuai dengan bimbingan Islam, bimbingan Al-Quranul Karim, bimbingan Rasulullah SAW, dan bimbingan para ulama. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna as-sa'ida laman junnibal fitan. Inna as-sa'ida laman junnibal fitan. Inna as-sa'ida laman junnibal fitan." Sungguh orang yang sa'id, yang berbahagia itu yang dijauhkan dari fitnah. 3 kali beliau mengulang kalimat ini untuk menegaskan betapa pentingnya satu prinsip ini. Fitnah itu kamu jauhi, kamu tinggalkan, jangan kamu transfer, jangan kamu terima, jangan kamu telan. Hindari, jauhi, buang fitnah ini. Kamu akan berbahagia. Tapi ketika engkau diuji dengan fitnah, maka yang dianjurkan ialah ketegaran, ketabahan, kesabaran di atas al-haq. Wala man ibtuliya fa sabara fawaha, kata Rasul. Namun sungguh barang siapa yang diuji dengan fitnah tadi, fa sabara, dan dia sabar dengan makna sabat, tegar, tabah, kokoh, istiqamah di atas al-haq, fawaha, yani fawa ajaban lahu, sangat menakjubkan urusan dia. Tidak cari-cari fitnah. Jauh. Tidak mungkin mengelak. Harus menghadapi. Maka dia tabah alal haq. Tidak terbawa arus fitnah. Hadza huwa sa'id. Inilah orang yang berbahagia. Inilah orang yang sangat menakjubkan urusan dia. Juga disebutkan dalam riwayat yang lain. Dalam Bukhari Muslim, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Satakunu fitan
Kelak akan ada fitnah-fitnah. Al-qa'idu fiha khairun minal qa'im. Yang duduk pada masa fitnah itu lebih baik daripada berdiri. Wal qa'imu fiha khairun minal mashi. Yang berdiri di masa itu lebih baik daripada berjalan. Wal mashi fiha khairun minas sa'i. Yang berjalan lebih baik daripada berlari. Artinya semakin jauh dari fitnah semakin bagus. Semakin dekat dengan fitnah semakin membahayakan. Rasul mengatakan setelah itu, man tasyarrafa laha tastashrifuhu. Barang siapa yang ingin tahu sehingga dia berusaha untuk mengetahui fitnah tadi. Dia mendongakkan kepalanya, menampilkan badannya, kepingin tahu fitnah tadi. Tastasrifu, maka fitnah akan menghempaskan dia. Akan dimakan oleh fitnah tersebut. Akan dilumat olehnya. Akan tergerus olehnya. Beliau mengatakan, faman wajada fiha malja'an aw ma'adzan falya'udz bih. Maka barang siapa yang mendapati di masa-masa fitnah itu tempat berlindung, tempat menyelamatkan diri, falya'udz bih. Hendaklah dia berlindung dengannya. Jauh ditinggal, jangan kamu dekati. Ini mauqifnya seorang muslim. Dulu para sahabat, ketika diberitakan Nabi kita Muhammad SAW tentang akan muncul sebuah fitnah, atau diberitakan dia nanti akan diuji dengan sebuah fitnah, mereka mengatakan na'udzubillahi minal fitan. Na'udzubillah minal fitan. Na'udzubillah minal fitan. Berta'awud kepada Allah dari semua fitnah yang ada. Dan mengatakan tenang saja. Biasa menghadapi fitnah. Tenang saja. Fitnah itu makanan saya sehari-hari. Biasa sarapan dengan fitnah. Makan siang dengan fitnah. Cemil sore dengan fitnah, malam hari dengan fitnah. Tenang saja, berpengalaman dalam bidang fitnah. Jadi itu menyalahi bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyalahi kebiasaan kaum salaf dan menunjukkan takaburnya kamu, ujubnya kamu. Jangan tinggalkan, jauhi, ta'awud daripadanya. Tapi ketika muncul fitnah, kamu gak mungkin mengenal daripadanya. Sabar, tegar, sabar. Yang kedua, prinsip yang kedua ialah barakallahu fikum, al-ishtighalu bil ilmi wal amal. Sibuk dengan ilmu dan amal. Ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Meliputi semua ilmu. Dari ilmu din. Dan yang paling utama ilmu tentang akidah. Prinsip-prinsip sunnah. Ilmu tentang manhajus salaf. Prinsip tauhid. Prinsip beribadah, berdakwah. Juga ilmu yang lain terkait dengan ahkam syariah, fiqh islami, akhlak, tafsir, hadis, dan yang lain-lain. Termasuk ilmu syar'i yang dikaji, ditelaah oleh para ulama ialah ar-raddu 'alal mukhalif. Bantahan ilmiah kepada orang yang menyimpang, yang menyelisih. Kita menukil kalamnya para ulama dalam buku-buku mereka yang membantah sebuah kitab atau sebuah kelompok atau sebuah pemahaman atau seseorang yang menyimpang dengan ilmiah dan sibuk dengan amal soleh dengan penuh keikhlasan sesuai dengan sunnah. Waktu kita disibukkan dengan perkara ini, ilmu amal, ilmu amal, ilmu amal, ilmu amal. Kita tinggalkan, jauhi, jangan kamu terima. Ini yang disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW yang saya bawakan di awal.
Ketika beliau membicarakan tentang ragam fitnah yang begitu mencekam seperti sepian malam yang gelap, beliau di awal hadis mengatakan badiru bil a'mali kita. Jadi minta untuk mubadarah, bersegera, bergegas, beramal saleh. Berlomba-lomba dengan fitnah tadi. Ini fitnah datang dengan derasnya, kamu semangat beramal saleh dengan dasar ilmu. Semakin besar fitnahnya, semakin semangat engkau belajar. Semakin semangat engkau thalabul ilmi, semakin sungguh-sungguh beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan semua bentuk ibadah. Hablum minallah dan hablum minan nas. Kamu akan selamat. Karena Rasulullah SAW yang mengatakan demikian. Badiru bil a'mal. Sehingga seorang muslim, terutama seorang sunni salafi, mendengar sebuah kabar ada fitnah yang muncul, sibuk belajar, semangat talabul ilmi. Majalisul ilm disemarakkan, halaqah-halaqah ilmu disemarakkan, muhadharah ilmiah disemarakkan, tarbiyatul aulad digalakkan, semangat beribadah kepada Allah, semangat beramal saleh, semangat untuk bersandar kepada Allah Azza wa Jalla, semangat berta'awud dari semua fitnah. Bukan malah tersibukkan dengan fitnah tadi, dengan qila wa qala, dikatakan, mengatakan isunya A, isunya B, enggak. Dia tahu ini adalah fitnah. Sikap yang tepat ialah badiru bil a'mal. Rasul yang menjamin keselamatan. Di sisi yang lain, barakallahu fikum, itu merupakan amal yang sangat besar pahalanya. Di masa fitnah, ketika muncul fitnah, engkau malah sibuk dengan ilmu syar'i dan amal saleh. Dalam Sahih Muslim dari sahabat Ma'qil bin Yasar radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ibadatu fil haraj ka hijratin ilayya. Beribadah kepada Allah fil haraj, al-haraj al-qatl wal qital. Di masa-masa banyak pembunuhan, banyak peperangan-peperangan dan muqaddimah-muqaddimahnya, yakni di masa fitnah, itu pahalanya seperti berhijrah pada aku. Seperti engkau hijrah pada Rasulullah SAW. Amal hijrah, amal yang sangat besar. Besar pahala. Maka langkah Ahlussunnati wal Jamaah Salafiyun fokus dengan markis-markisnya, fokus dengan ma'had-ma'hadnya, fokus dengan tarbiyatul aulad, fokus dengan tarbiyah tullab, talibat, aba, ummahat, fokus dengan da'watun nas ilal khair, mendakwai umat kepada perkara kebaikan. Tambah lagi dengan adanya keterangan-keterangan ilmiah dari para ulama kita, masyayikhus sunnah, du'atus sunnah, menjelaskan tentang sebuah fitnah, diterangkan karakternya, sifatnya, kemungkarannya, bantahan secara ilmiahnya, yakni. Itu semua ada ahlinya, ada mutakhassisnya, ada orang yang di bidangnya yang menghadapi fitnah tadi. Sementara kita sibuk dengan ilmu syar'i, sibuk dengan amal saleh. Kita hanya menerima dari orang yang terpercaya, dari kalangan para ulama sunnah, du'atus sunnah, terkait dengan semua fitnah. Kamu akan selamat insyaallah. Barakallahu. Itu kenapa? Saya tambah lagi 2 poin penting. Ketika fitnah itu terjadi, kita sebagai orang yang bukan pihak yang berkompeten, masih pemula dalam belajar, masih sebagai talibul ilm atau tuwailiful ilm, pemula dalam perkara dakwah, diminta untuk diam. Diam mulutnya, diam tangannya. Paham ya? Diam mulutnya, jangan komen apapun. Jangan menyampaikan kalam apapun. Tangannya diem. Jangan ketik apapun.
Jangan posting apapun. Jangan share apapun. Diam. Itu bukan ranah kamu. Sibukkan dengan talabul ilmi. Sibukkan dengan amal saleh. Dengan hal-hal yang bermanfaat. Ketika mengucapkan, ucapan yang baik saja. Rasul mengatakan dalam sabdanya, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengucapkan yang baik atau dia diam. Atau dia diam. Ucapan itu ada yang diyakini semuanya maslahat. Ucapkan. Atau dominan maslahatnya, sedikit madaratnya. Ucapkan. Ada yang sama maslahat dan mafsadatnya. Al-aula al-imsak. Yang lebih tepat diam. Atau tidak jelas kemaslahatannya, diam. Atau lebih besar mafsadatnya, diam. Wajib diam. Atau semuanya mafsadat, wajib diam. Haram berbicara. Dengan riwayat. Terkhusus di masa fitnah, barakallahu fikum. Ahlussunnah wal jamaah salafiyyin sebelum berbicara, mereka memperhatikan 3 hal. 3 hal. Yang pertama ialah terkait dengan asas dia berbicara. Asas dia berbicara. Pada asul kalam. Dia berbicara itu lillahi ta'ala. Ikhlas karena Allah Azza wa Jal. Dalam rangka untuk ad-difa' anil haq. Membela kebenaran. Nasrul haq. Menyebarkan yang hak. As-sad'u bil haq. Menyuarakan al-haq. Ataukah terkait dengan pribadi. Ataukah ada tendensi duniawi? Ataukah justru perkara yang batil? Ini diperhatikan. Dipastikan ini lillahi ta'ala. Bukan ego pribadi, perkara pribadi atau duniawi. Dipastikan ini betul-betul untuk membela kebenaran. Yang kedua, ditinjau dari sisi keabsahan ucapannya. Apakah yang dia sampaikan, yang dia ucapkan itu sahih, benar, dengan hujjah, ayat, hadis, keterangan para ulama, ataukah tidak? Dipahami ya? Khair ataukah tidak? Dipastikan itu. Ketika dipastikan ini kalam hak, ucapan yang benar, ada sandaran ilmiahnya, hujjahnya, ayat, hadis, fatwa ulama, pegang sama dia. Ketika belum jelas jangan bicara. Ketika perkara yang batil jangan kamu bicarakan. Haram Anda bicarakan. Ada lagi yang ketiga. Dampaknya. Apakah ketika dia menyampaikan, dia mengucapkan ini semuanya, yang muncul sebuah kemaslahatan murni atau mendominasi, ataukah justru akan muncul fitnah yang setimpal atau lebih besar lagi? Ini juga dikaji. Ada kalanya niat kamu ikhlas. Kamu yakin ini kalam hak. Tapi ada kalanya orangnya belum siap menerima apa yang kamu sampaikan. Fitnah bagi mereka. Ada kalanya situasinya, kondisinya kurang tepat kamu sampaikan. Fitnah bagi mereka. Itu yang dikatakan oleh para ulama. Laisa kullu ma yu'lamu yuqal. Tidak semua yang kamu ilmui, yang kamu tahu sampaikan. Laisa kullu ma yu'lamu yunshar. Tidak semua yang kamu ketahui, yang kamu ilmu disebarluaskan.
Belum tentu. Ilmiah harus. Punya ilmunya harus. Memiliki mauqif yang jelas harus. Niat yang ikhlas harus. Untuk menyampaikan kepada orang lain, lihat maslahat dan mafsadat. Ahlu sunnah tidak akan berbicara kecuali ketika dipandang semuanya maslahat atau lebih besar maslahatnya daripada mafsadat. Itu kaidah besar. Falyaqul khairan aw liyasmut. Apalagi bukan ranah kita. Kita bukan orang yang berkompeten dalam bidang itu. Diam. Diam bukan berarti kuping ditutup. Enggak. Tapi serahkan kepada yang berwajib. Yang berkompeten. Kalau babnya masalah fitnah, kembali pada ulama fitnah. Rijalul fitnah, fuqahaul fitnah, para ulama yang dikenal kokoh di atas sunnah, yang dikenal mengetahui seluk-beluk fitnah-fitnah yang ada. Kalau zaman dahulu kala disebut dengan ulama jarh wa ta'dil. Kalau mungkin sekarang disebut dengan fuqahaul fitnah, rijalul fitnah, ulama sunnah, kibar yang mengerti betul tentang seluk-beluk fitnah-fitnah yang ada. Ulama banyak, yang kibar sedikit. Ulama kibar cukup banyak, tapi masing-masing mereka mutakhassis, ada spesialisasinya. Ahli dalam bidang masing-masing. Ini ahli tafsir, ini ahli hadis, ini ahli fiqh, ini ahli sirah, ini ahli bahasa. Yang ini ahli paham betul seluk-beluk fitnah. Mengerti sunnah, prinsip akidah. Kokoh di atasnya. Mengerti betul seluk-beluk fitnah yang terjadi. Di eranya, di zamannya. Ini rujukan kalian. Fuqahaul fitnah dari kalangan kibarul ulama. Al-barakatu ma'a kabirikum. Barakah bersama dengan ulama kibar kalian, kata Rasulullah SAW. Serahkan kepada mereka, bukan kepada kalian. Kamu diem, mulutnya sumpel, diem, tangan kamu dikekang. Sudah, jangan posting, jangan sarser. Itu bahasa orang Jawa gitu ya, sarser. Baru diem. Sudah, kamu belajar yang rajin, kamu beramal yang soleh. Sudah, kamu jangan terlibat, tinggalkan jauh. Sudah. Kamu pegangi yang selama ini kamu kaji, yang kamu ketahui, perkara yang wadih, perkara yang jelas, dengan hujahnya, ayatnya, hadisnya, keterangan para ulama. Jangan goyah. Jangan silau dengan fata morgana sebuah fitnah. Fitnah itu ketika awal munculnya, kayak gadis yang cantik. Gadis yang sangat cantik. Ya bukan gadis yang disebutkan seperti orang yang tua renta. Ajuz. Sudah tua renta, peot, giginya ompong, cubelek, tapi dia dihiasi dengan berbagai macam hiasan yang ada. Dibedai, di make upi, jadi kayak muda lagi, kasih perhiasan yang begitu, masya Allah, indah aksesorisnya. Orang menyaksikannya akan terbelalak. Yang paham akan menolak. Wong tuwek kuwi. Ayo, sebentar. Ini ada yang baru. Sudah. Yang kita tahu ini. Yang kita kaji itu ini. Ayat, hadis jelas ini. Yang ini sebentar, bukan ranah kami. Serahkan kepada ahli. Ulama yang berbicara, ulama yang mengkaji, mereka yang menelaah. Sudah, kamu sabar. Fasabar, kamu sabar, kamu tabah, sudah, baca yang bagus. Nah, ketika datang penjelasan dari para ulama kita, ulama sunnah menerangkan ini adalah fitnah. Ternyata bukan garis cantik, tapi tua, bangka, peot, reot yang dikasih aksesoris. Dikasih tahu bahayanya dan segala macamnya.
Kala itu kita mengatakan, ini fitnah. Tinggalkan. Jauhi. Jangan kamu datangi. Di sini, sebagai seorang da'i ilallah, bertanggung jawab untuk menukilkan kalamnya para ulama kepada para mad'u-mad'unya. Sebatas menukil kalamnya para ulama. Ini ulama kami seperti ini. Ini argumentasinya. Kenapa dia katakan fitnah? Ini fitnahnya. Seperti ini. Ini. Tinggalkan, jauhi. Nyelisi prinsip yang ini. Selesai. Antum yakini itu. Mauqif harus punya. Ilmiah harus punya. Pegangi yang kuat. Urusan siapa yang nanti berbicara, ada yang ahlinya. Bukan antum. Para asatidzah, para du'ati Allah, di masing-masing negara, di masing-masing tempat, menukil kalamnya para ulama. Selesai. Yang nerima, alhamdulillah. Yang enggak nerima, ma'asalamah. Ini sesungguhnya prinsip-prinsip yang sesungguhnya sering disampaikan dalam semua fitnah yang ada. Dari fitnah yang dahulu-dahulu sampai sekarang-sekarang ini. Pegang ini. Jangan terpesona oleh sosok pelakunya, pemerannya. Ustaz, ini enggak sembarang orang, Ustaz. Emang dia orangnya kayak apa? Ini alim besar pada masanya. Betul. Alim besar pada masanya. Tapi kita jadi curiga. Kenapa para ulama yang lainnya kemudian menolak dia? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Nah, berarti yang salah ulamanya. Tidak mungkin juga. Tidak mungkin menyalahkan ulama-ulama yang ma'rufin. Membenarkan yang satu. Lihat. Yang dia bawa perkara yang aneh. Tapi bukan kita yang berbicara. Sampaikan dulu pada para ulama kita yang ada. Secara ilmu yang kita miliki, ini aneh. Kok dengan mudah nuduh-nuduh orang goblok? Kok dengan gampang mengatakan fulan su'fuk? Aneh. Ini bukan prinsip harus sunnah. Tapi, nah itu. Kok gede banget ini orangnya ini? Sampaikan pada para ulama. Mereka yang proses. Mereka yang mengkaji, mempelajari. Ternyata, betul. Yang dia bawa fitnah, memecah belah Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyyin, dengan mudahnya mengklaim Ahlussunnah Salafi, bukan Salafi, dikeluarkan dari Salafi dengan tanpa hujah yang jelas, mencari-cari kesalahan orang dengan perkara-perkara tidak nyata yang tidak jelas, hanya semata-mata nampaknya, dugaannya begini segala macamnya, nggak punya hujah, cari-cari kesalahan, dapat, itu lama sudah tobat daripadanya. Dapat lagi yang lainnya lagi. Nah yang ini. Oh iya betul. Tanyakan kepada yang bersangkutan. Oh iya, ini saya salah. Saya taubat. Selesai urusannya. Nggak nerima dia. Pokoknya dia salah. Betul kan yang saya bilang dia salah? Tidak, kamu yang jadi kesalahan. Ketika ulama berbicara, selesai. Kalam dengan kalamnya para ulama. Barakallahu. Ada mauqif seorang muslim. Barakallahu. Mauqif seorang yang mukmin, seorang salafi. Seorang salaf. Pokok apa? Tidak banyak umak dengan yang ada ini. Barakallah. Ikhwan fillah azakumullah, kalau dari sisi hikmahnya kita akan bisa mengambil banyak hikmah dari semua fitnah yang ada. Dari mulai fitnah yang kecil sampai fitnah yang besar. Dari fitnah syahwat dan syubhat. Terkait dengan fitnah sughra, kita terfitnah dengan istri, dengan anak, dengan harta. Hikmah yang paling besar ialah al-hadar. Waspadai. Ada kalanya anakmu, istrimu, musuh kamu. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum, kata Allah. Di antara istri kamu, anak kamu ada musuh bagi kamu. Waspadai mereka. Waspadai tarbiyah mereka dengan tarbiyah salihah, tarbiyah anak, tarbiyah istri, supaya mereka jangan jadi musuh kamu, tapi menjadi teman kamu. Barakallahu fikum. Baik. Yang kedua adalah pentingnya untuk bersemangat dalam beramal soleh. Dikarenakan fitnah sughra yang kecil tadi ternyata dihapuskan dengan sholat, dengan sedekah, dengan siam,
Seperti yang disebutkan dalam hadis. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam hadis. Tukakhiru salatu wasyiyamu wassadaqah. Dihapuskan dengan yang namanya salat, dihapuskan dengan yang namanya siam dan sedekah. Mungkin kita ini terfitnah karena kurang ibadah. Mungkin kurang beramal. Mungkin banyak dosanya. Ambil hikmah dari situ. Supaya nggak terkena fitnah, kamu harus bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bersemangat dalam beramal saleh. Sedekah, jangan lupa sedekah. Sedekah yang wajib, sedekah yang sunnah. Puasa yang wajib, puasa yang sunnah. Salat yang fardu, yang sunnah. Semangat dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallah. Nah, terkait dengan fitnah yang begitu besar, cukup banyak hikmah yang bisa kita ambil. Barakallahu fikum. Kalau hikmah yang terkait dengan pribadi kita, barakallahu fikum, ialah ini merupakan ujian keimanan. Ini merupakan ujian untuk mengetahui kejujuran kita dalam berislam, dalam mengamalkan sunnah. Barakallahu. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Ankabut ayat yang pertama dan setelahnya, Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah orang mengira, menduga mereka dibiarkan untuk mengatakan amanah, kami beriman, lalu tidak difitnah? Jangan demikian. Walaqad fatana alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamunal kadhibin. Allah mengatakan, sungguh kami telah memberi fitnah kepada umat yang sebelum kalian, dan sungguh Allah tahu siapa yang jujur dan sungguh Allah tahu siapa yang dusta. Namanya ujian manhaj, ujian prinsip, ujian akidah, ujian dalam beragama. Kita akan diuji, jujur atau dusta. Yang jujur akan tabah, Allah memberikan taufik. Yang dusta akan terpelanting, Allah yang menyifatkan dia. Barakallahu. Difahami insyaallah ya? Hikmah yang lainnya lagi terkait dengan orang lain ialah at-tamhis wal i'tibal bil ghair. Fitnah itu fungsinya untuk seleksi. Kita mengambil ibrah dari orang lain tadi. Dengan fitnah kita akan tahu orang-orang yang selama ini bersembunyi di belakang sunnah, bersembunyi di belakang manhaj salaf, walaysa kadzalik. Dan dia bukan sunni, bukan salaf. Mutasattir bi sunnah ad'iya'us salaf. Orang-orang yang sembunyi di balik sunnah, para pengaku-pengaku salaf. Walaisu kadzalik, dan bukan demikian keadaan mereka, akan terbongkar dengan fitnah yang ada. Namanya tamhis, seleksi. Fitnah itu akan membongkar jati diri Anda atau orang lain. Kalau Anda tadi jujur atau dustanya, orang lain akan tahu salafi yang sesungguhnya atau dia orang yang pura-pura salafi. Seorang sunni yang sesungguhnya atau orang yang pengaku sunni padahal bukan demikian. Ini luar biasa faedahnya ya kawan. Orang-orang yang sembunyi di balik soft salafi itu akan terbongkar keadaannya ketika mereka bukan salafi. Kayak di ayak gitu ya. Nah, ada ayaan gitu. Goncang-goncang, digoncang-goncang. Orang yang pengaku-pengaku sunnah, pengusaha ini akan terpelanting semuanya, akan kelihatan. Ya awalnya ada kegaduhan, biasa. Awalnya ada yang namanya kegoncangan, biasa. Itu proses dalam sebuah fitnah, tapi setelah itu akan semakin bagus. Lebih baik Anda mengetahui ada musuh-musuh dakwah dan ketahuan belangnya daripada engkau tidak tahu.
engkau anggap sebagai seorang sunni, padahal dia menikam sunnah. Kau anggap dia sebagai seorang salafi, ternyata penggembus marsalaf. Dan kamu tidak tahu. Lebih baik akan diketahui musuh-musuh salaf nampak di permukaan dibandingkan dia mungkin dalam selimut. Kita nggak tahu mana orangnya, tapi dia selalu menikam dari belakang. Tamhis, seleksi, membongkar jati diri. Barakallahu fikum. Itu hikmah besar di balik fitnah-fitnah yang ada ya khonafidina azakumullah. Nah, orang yang sunni salafi akan senantiasa bersama dengan salafiyin dalam suka dan dukanya. Ulfahnya, kecondongan hatinya selalu kepada salafi. Itu alami. Baik. Seorang sunni salafi ketika disampaikan kepada dia penyimpangan-penyimpangan secara ilmiah, penyimpangan sebuah pemahaman, fikrah, ideologi, penyimpangan sebuah kelompok, penyimpangan seseorang, penyimpangan sebuah kitab dengan ilmiah, dia akan menerima itu. Sedikit pun dia tidak akan membela penyimpangan-penyimpangan tadi. Ditanyakan kepada Abu Bakar bin Ayyash rahimahullah, di kalangan ahli hadis dikenal dengan sebutan Abu Bakar bin Ayyash, masyhur dengan kunyahnya. Di kalangan ahli qiraah dikenal dengan nama Syu'bah. Ini qiraah Syu'bah, beliau orangnya. Ditanya, manis sunni? Siapakah ahlu sunnah itu? Siapakah sunni? Beliau mengatakan as-sunni alladzi idza dzukirat hadhihi al-ahwa la yata'assabu li syai'in minha. Seorang sunni, seseorang yang ketika disebutkan penyimpangan-penyimpangan hawa nafsu ini, dia tidak akan fanatik membela salah satunya. Karena dia tahu di penyimpangan, apakah dia bela? Dia akan berterima kasih kepada orang yang membongkar penyimpangan tadi. Dia tahu ini prinsip nahi mungkar. Ada sunni. Dipahami? Dengan munculnya berbagai macam fitnah akan terbongkar. Di antara ciri-ciri orang yang mengaku sebagai sunni, walaysa fi ahli sunnah, orang-orang yang selalu telinganya gatal. Jiwanya enggak tenang. Ketika ulama sunnah, du'atus sunnah secara ilmiah membongkar penyimpangan seseorang, ada sebuah pemahaman ideologi, ada sebuah kitab, ada sebuah kelompok dengan ilmiah, atau membahas perkara-perkara yang sifatnya prinsip, perkara akidah, usul sunnah, usul i'tiqad sunnah, perkara manhajiyah, gelisah. Laki-laki manhaj, laki-laki manhaj, laki-laki manhaj. Emang enggak ada tema yang lain apa? Mereka itu adalah jamaah manhaj. Alergi manhaj. Hati-hati mas, pada diri Anda ada sesuatu yang dibongkar dengan ini semua. Muncul sebuah fitnah. Para ulama telah membicarakannya, menjabarkan dengan rinci tentang fitnah tadi, ilmiah. Seorang dai menukil kalamnya para ulama, menyampaikan kepada para mad'unya, dianggap penting untuk menyampaikannya dengan ilmiah. Yang ini gelisah. Ngapain Ustaz ikut-ikutan bicara itu? Kok tema yang lain saja, masalah sabar menghadapi cobaan hidup apa gitu loh. Ini ikhwan-ikhwannya masih banyak yang miskin. Yang dibahas manhaj lagi. Enggak ada tema yang lain apa? Curigai dia orang. Anda sunni? Iya, saya sunni. Kata Abu Bakar bin Ayyash yang namanya seorang sunni itu, ketika dibongkar, dijelaskan penyimpangan-penyimpangan ini, dia enggak bakal membelanya. Saya enggak membela. Iya, kamu enggak terang-terangan membela, tapi hati kamu gelisah. Seorang sunni akan menerima dengan lapang dada. Iya, ini prinsip nahi mungkar. Iya, ini prinsip tahdzir salafi.
Ya, ini prinsip rudud ilmiah para ulama. Satu manhaj yang sangat ditakuti oleh ashabul ahwa'i wal bid'ah. Paham tak? Hati-hati. Al-muhim yang namanya fitnah itu khanatina azakumullah akan membongkar jati diri. Dan itu secara alami. Tidak bakal bisa ditutup-tutupi. Maka di antara hikmahnya kita harus jujur dalam berislam. Harus jujur dalam beragama. Jujur dalam mengamalkan sunnah. Jujur dalam mendakwakan sunnah. Tidak ada ego pribadi, masalah pribadi, kepentingan pribadi atau duniawi. Insya Allah Allah Azza wa Jalla akan senantiasa memberikan taufik hidayah pada kita semua. Kokoh, tabah, sabar di masa-masa fitnah. Allah yang meneguhkan kita, bukan karena ilmu kita. Kita nggak punya ilmu yang banyak, sedikit ya. Bukan karena kemampuan kita, kekuatan kita. Lah, Allah yang akan meneguhkan manakala kita shadiq, jujur dalam berislam, dalam mengamalkan sunnah, jujur dalam bermanhaj salaf. Barakallah. Allah tabaraka wa ta'ala bisawab. Nampaknya sudah azan ini. Jauh belum? Memang jauh ya di sini masjid yang lain. Kok nggak dengar suara azan? Oh iya? Ada terus kan? Ya sudah, antum azan dulu. Azan dulu apa sholat dulu? Azan dulu aja. Fadhal, antum azan dulu ya. Nanti teruskan lagi. Komatnya nanti kapan-kapan. Barakallahu fikum. Terakhir yang saya sampaikan barakallahu fikum adalah di antara hikmah besar di balik fitnah yang terjadi ialah fitnah itu seleksi. Fitnah itu menyibak tabir seseorang. Fitnah itu membongkar jati diri. Maka masing-masing kita harus jujur dalam berislam, jujur di dalam talabul ilmi syar'i, jujur dalam beramal saleh, jujur di dalam mengamalkan, menebarkan, mendakwahkan sunnah, jujur di dalam berpegang dengan manhaj salaf. Barakallahu fikum. Nah, sekarang tanya jawab ya. Yang ini sekarang. Khair insyaallah. Bagaimana cara menyebarkan sunnah di kalangan orang-orang awam bila kita yang hidup di antara mereka atau tinggal satu wilayah dengan mereka, jika kita hanya diam, tidak boleh mengeser tentang sunnah. Loh, itu salah paham. Yang dijelaskan tadi terkait dengan sebuah fitnah yang terjadi. Bukan mengeser sunnah, bukan. Ketika muncul sebuah fitnah yang baru, kamu belum tahu bagaimana hakikatnya, kamu diam. Mulut kamu diam, tangan kamu diam. Biarkan para ulama yang menangani. Jangan mengeser apapun terkait dengan fitnah tadi. Paham tuh? Yang lainnya kamu share, ilmu tetap kamu sampaikan, dakwah tetap kamu sampaikan, sunnah yang ma'ruf kamu sebarkan tetap. Yang itu dari diam sampai jelas. Para ulama yang berbicara, para ulama yang menjelaskan, baru kamu menukil kalamnya para ulama seperlunya. Adapun terkait dengan menyebarkan sunnah tengah-tengah orang-orang awam, barakallahu fikum, kebanyakan orang-orang awam ya ikhwan, mereka menilai seseorang atau sesuatu itu yang pertama menggunakan mata, yang kedua menggunakan telinga, yang ketiga menggunakan otak, menggunakan ilmu. Itu mereka itu akan menilai orang itu baik atau tidak. Yang pertama kali mereka lihat bagaimana muamalahnya, bagaimana adabnya, bagaimana akhlakiyah. Itu orang awam, tidak pandang bulu. Begitu melihat sosok yang menyenangkan, sosok yang masya Allah akhlaknya bagus, budi pekertinya baik, etikanya bagus,
Dengan orang lain tegur sapa, baik, salam, masya Allah, jenguk yang sakit, membantu yang nggak mampu, itu mereka sudah senang duluan. Tapi setelah itu, ya masih ragu-ragu, karena penampilan kamu ini lain dengan yang lain. Tapi gimana ya? Nggak mungkin. Mata ini sudah sedap, memandang kamu sedap. Ketemu kamu salami, atau kata kamu bagus sama dia, tanya kabar, gimana kabarnya Pak? Ya alhamdulillah, masya Allah. Dia nggak mampu kamu bantu, sudah senang dia. Baru kemudian telinganya masang. Ini apa sih? Nah, gitu. Baru yang kamu sampaikan ilmiah, sebarkan tauhid, sebarkan sunnah, sebarkan akidah sesuai dengan taraf daya tangkapnya mereka, dengan bahasa yang sederhana, dengan bahasa yang familiar bagi mereka, yang menyenangkan mereka, indahnya Islam, indahnya sunnah, wahakala, senang. Baru dicerna dengan otak mereka. Oh ini orang baik, lain dengan yang itu. Oh yang ini bagus, yang ini bukan. Ada gerakan yang orangnya, penampilannya mirip. Oh bukan, yang ini bukan. Yang itu gak beres, yang ini bagus. Mereka bisa menilai ketika antum sajikan kepada mereka pemandangan yang bagus terkait dengan akhlakiyah dan muamalah. Barakallahu. Bukan berarti kita mendahulukan dakwah akhlak tanpa tauhid, bukan. Tetapi bahasa yang tepat, kita mendakwakan tauhid, mendakwakan sunnah dibungkus dengan akhlak yang mulia. Antum selaku yang membawa sunnah, membawa tauhid, membawa akidah yang benar, antum itu harus menghiasi diri dengan akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur. Kamu kan ke mereka membawa perkara yang menyenangkan, akhlaknya bagus, muamalahnya saleh, masya Allah. Ketika antum menyampaikan sesuatu, mereka lebih mudah untuk menerima. Paham tidak? Dengan orang tua yang berbakti, bakti sama orang tua, jangan nunggu mereka salafi, sunni baru berbakti. Kalau enggak, durhaka, keliru. Sama mereka terus berbakti dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang maslahat duniawi. Bagus dengan mereka. Ambil hati mereka dengan bakti pada orang tua dalam perkara yang ma'ruf. Dengan famili, menyambung kerabatan dengan cara yang baik. Tetangga berbuat bagus pada mereka dengan berkata, dengan tindakan, dengan perbuatan. Muslimin yang lain, tunaikan hak-hak mereka, hukul muslimin. Jadi tampilan kamu itu tampilan sosok muslim yang beretika gitu. Sudah ada hiasan menarik. Ketika kamu menyampaikan sesuatu, mereka lebih siap untuk menerimanya. Sampaikan sunnah, sampaikan perkara tauhid dengan bahasa yang sederhana, yang nyaman mereka dengarkan. Barakallahu. Ketika mereka kurang pas dengan kata-kata sunnah, sampaikan dengan bahasa bimbingan Rasul, ajaran Islam. Ya, ketika mereka kurang familiar dengan bahasa tauhid, kamu sampaikan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka kurang paham dengan bahasa akidah, sampaikan ini adalah keyakinan seorang muslim. Dibahasakan dengan bahasa yang bagus. Insyaallah mereka bisa menerima dengan baik. Dengan perlahan, barakallahu fikum. Begitu ya. Dai salafi itu membawa nama besar dakwah salafiyah dengan perhiasan akhlak yang sangat mulia. Barakallahu fikum. Seperti yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Antum jangan menunggu mereka duluan yang menyebarkan sunnah. Mereka orang-orang yang masih awam. Tapi antum yang harus aktif menyampaikan kepada mereka. Antum jangan menunggu mereka negur antum, menyampaikan salam kepada antum, enggak bakal. Tapi antum yang mendahului mereka, tegur mereka, salam kepada mereka, sehingga antum berkorban harta benda, berkorban jiwa raga, berkorban khidmat, berkorban pikiran, tapi dalam rangka untuk dakwah Allah, perkara ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Allah tabaraka wa ta'ala bisawab.
Selesai ya. Di kalangan salafiyin fitnah MLM selesai. Khatam. Di tengah-tengah salafiyin fitnah musaffiqah selesai. Khatam. Coba di selesai. Khatam urusannya ya. Para ulama sudah memproses dari mulai awal sampai akhir sudah. Barakallahu. Mereka dikatakan akhas bal haddadiyah. Lebih kecil, lebih jahat, lebih rendah daripada kelompok Haddadiyah. Hatam sudah. Mau apa lagi? Ada ini salafiyin. Apakah orang-orang yang mengatakan kita ini suhuf harus kita boikot, dibuat dengan mereka? Lihat kondisinya. Kalau dia orang yang tidak tahu menahu, orang yang terpandang masih awam, sesuai mesti kepingin al-haq, kepingin kebenaran, tapi terbawa sama orang-orang itu sehingga nggak tahu sofa. Apa sih artinya sofa? Pokoknya begitu. Artinya apa? Kapan mereka begitu? Mengambil sofa. Apa sofa itu? Goblok. Oh goblok. Masya Allah. Dari si mana kok goblok kayak gitu? Kayaknya harus kejar dengan cara yang bagus. Tapi kalau dia orang yang sudah susah, nasihati susah, disampaikan yang hak susah, yang ada malah kemudian ucapannya semakin kotor, ucapannya semakin kasar, segala macam. Tentu bukan ciri khas orang Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah ngomong baik atau diam, nggak ada kata-kata kotor, nggak ada kata-kata kasar. Ya sudah, masalah, jangan urusi dia. Anggap wujudnya nggak ada orangnya sudah. Mereka ini tipikalnya ketika sedikit antum respon, wah langsung, kayak dapat tenaga gitu, wah semangat, gitu. Antum capek sendiri. Barakallahu fikum. Makan gitu. Tapi ada kalanya munasabah tertentu, seorang dai sunni, seorang salafi terkadang menyampaikan kepada para ikhwah prinsip-prinsip yang harus dipegangi terkait dengan fitnah. Jelaskan bahwasanya Ahlus Sunnah dalam rudud ilmiah itu ilmiah dengan hujah, dengan dalil, ayat, hadis, keterangan para ulama, bukan caci maki, tidak asal menuduh. Dua, Ahlus Sunnah itu tidak mudah membid'ahkan orang lain. Tidak mudah menghizbikan orang lain. Tidak mudah mengeluarkan sosok sunni dari Ahlus Sunnah. Itu perlu hujah yang sangat kuat. Hujah yang sangat meyakinkan. Barakallahu fikum. Tidak gampang. Di seorang Ahlus Sunnah tidak dikit-dikit hizbi. Kayak dulu kelompok Hajuri. Hizbi. Itu bukan seorang Sunni. Atau sekarang sofok. Sopo deh sopo gigi. Yang ngomong sopo itu siapa? Anak baru kemarin belajar nggak lulus. Dan kebanyakan dari mereka santrinya kita sendiri. Tidak tahu siapa dia. Dari mulai kecilnya, bayinya sampai dia gede belajarnya kayak apa? Tidak tahu. Oh, sofok. Sing sofok itu siapa? Gitu loh. Allahul musta'an. Ini bukan Ahlus Sunnah. Ilmiah, sampaikan dasar ilmunya. Ini. Sampaikan yang seperti ini. Ada munasabah tertentu, Ahlus Sunnah, Du'atus Sunnah menyampaikan prinsip-prinsip sunnah yang sebagai sebuah pijakan untuk menilai sebuah fitnah tadi. Supaya paham kenapa dihindari, tinggalkan barakallahu. La haula wala quwwata illa billah. Ya kan? Sekarang ini yang mereka sasar itu bukan kita-kita ini nggak dianggap. Dan sejak awal fitnah diprediksi, bukan kita yang mereka inginkan. Tapi yang mereka inginkan dalam masyaikhus sunnah, ru'us salafi di zaman sekarang. Asy-Syaikh Rabi, Asy-Syaikh Ubaid, Asy-Syaikh Bukhari. Dan nyata terjadi. Mereka yang dihantam. Barakallahu. Allahul musta'an. Ngoten nggih? Hatam. Terjawab tadi ikhwan. Barakallahu fikum.
La haula wala quwwata illa billah. Sudah dijawab ya. Pertanyaan semua banyak terkait dengan mushaf tadi. Sudah ya. Tadi itu kalau orangnya masih memungkinkan dikasih nasihat dengan cara yang baik. Kalau nggak mungkin sudah anggap wujuduhu ka'adami. Wujuduhu ka'adami. Adanya kayak nggak ada. Kayak ada bayang-bayang putih lewat gitu. Kelas ya. Allahul musta'an. Nah. Gitu ya. Cukup insyaallah ya. Cukup ya. 8:30 ini. Cukup ya? Cukup ya. Masa kajian maghrib sampai 1,5 jam gitu. Nah. Saya kira sekian dan semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan taufik hidayah kepada kita semua sehingga dikokohkan di atas sunnah